Halo, selamat malam Business Planners. Oke, yuk yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih ada putus-putus atau kurang terdengar dengan jelas? Boleh bantu jawab ya teman-teman di kolom komentar. So, welcome back di Business Q&A bersama Pak Budi Isman malam ini. Oke, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang sudah join boleh langsung drop nama ya dan domisilinya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners nih yang baru follow business.id dan ingin kenalan dulu sama business.id. Kita kenalan ya. Business.id ini merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi aja atau pembayaran, teman-teman habis itu sudah bisa mengakses kelasnya secara gratis tanpa tambahan biaya lainnya di kemudian hari. Nah, biar nggak ketinggalan untuk ikut e-course-nya, teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran gratis, free session atau free event dari business.id, yaitu seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Business Q&A, atau kegiatan kita pada hari Sabtu yaitu Business Forum. Biar nggak ketinggalan Business Forum, teman-teman bisa langsung daftar di link bio kami ya, ada di bagian daftar Business Forum. Oke, dan yang ketinggalan ya, buat business planners nih yang sebelumnya sudah mengikuti workshop SBM Advance dan ingin kembali nih mempertajam, memperbaiki, juga menyiapkan bisnis yang lebih profit dan sustain, atau teman-teman yang memang sudah siap banget untuk menjadi CEO yang lebih baik ke depannya dengan meningkatkan skills, bisa ikut di workshopnya si Pak Budi Isman, yaitu CEO Development Program. Nah, untuk pendaftaran dan info lebih lanjut bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram atau langsung klik link di bio kita ya. Oke, Pak Budi sudah bergabung nih, boleh dikirimkan untuk gabung bersama, Pak. Kita mulai nih. Yuk, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop namanya dan domisili ya di kolom komentar. Oke, kita cek dulu ya yang sudah datang siapa aja nih. Ada Pak Santoso dari Surabaya. Oke, ada dari Musaf Kids Bogor, Kak Dea dari Bogor, Kak Nuryanti dari Sukabumi, Kak Fandi dari Makassar, ada Kak Ahmad juga dari Lampung, ada dari Kak Septiani dari Tali.sepatu dari Bogor, lalu ada Umi dari Gresik, dan masih banyak nih teman-teman yang lain. Yang sudah bergabung jangan lupa drop nama dan domisilinya ya, biar bisa kita cek nih kita absen dari mana aja teman-teman yang bergabung malam ini. Oke. Ada Kak Geri dari Bekasi, ada Kak Taufik dari Kulon Progo. Oke. Ada Kak Farasya juga dari Bandung. Oke. Kita sambil menunggu Pak Budi, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya teman-teman. Ada Kak Haris yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi hari ini? Baik, baik. Sibuk seperti biasa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Karena
Semakin hari kita semakin sibuk nih ketemu sama teman-teman bisnis planners. Betul, Oke, betul sekali. Udah banyak ya mulai gabung ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya teman-teman betul. ya. Bogor, ada siapa yang paling jauh nih malam ini? Belum kelihatan nih Pak yang paling jauh. Oh, Masih kasar. dari Bandung, ada Makassar juga nih sudah bergabung. Ya, Darmansa. Malam Darmansa, apa kabar? Bandung. Ada Bu Gita juga nih dari Bandung. Oke, sudah banyak nih yang sudah bergabung. Oke, malam ini kita mau bahas seputar belajar jadi CEO yang profesional ya Pak bersama Business Planners malam ini. Kira-kira bagaimana nih teman-teman agar kita bisa jadi CEO yang profesional yang mungkin nih teman-teman kiblatnya sama Pak Budi. Bisa jadi kita dengerin ceritanya Pak Budi malam ini. Oke, malam ini kita bahas sambil cerita-cerita juga ya Pak terkait topik malam ini. Jadi teman-teman boleh siapkan pertanyaannya dari topik malam ini atau di luar topik ini juga boleh. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, pastinya kita akan terlebih dahulu nih dengar sharing topik nih dari Pak Budi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman para businesspreneurs di seluruh Indonesia ya. Malam ini kita kembali ya acara rutin kita di bisnis.id, acara bisnis Q&A ya. Nah, jadi biasanya sebelum kita mulai tanya jawabnya, kita kasih topik lah, topik pembuka biar enak gitu ya. Sehingga teman-teman juga Betul. bisa mengambil catatan misalnya ya, atau mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan nanti, nanti silakan ya. Tentunya hari Senin yang lalu dengan Pak Bas ya, Reza ya, Pak Baskoro ya. Betul, Pak. Oke, Betul. jadi malam ini dengan saya gitu ya, dan mudah-mudahan teman-teman kalau tertarik belajar terus pantengin aja tuh bisnis.id. Setiap Sabtu ada loh kita itu panel expert yang sharing mengenai ilmu-ilmu yang spesialnya mereka gitu ya. Seperti minggu Sabtu Betul. lalu itu dengan siapa ya Sabtu lalu ya? Pak Edi. Dengan Pak Eh, Edi. Pak Dengan Pak Adrian Edi ya, Kemenadi. Oh, Pak Adrian, Pak ya. Adrian Terkait ya, road Pak to market tuh, teman-teman. Adrian. Nah, besok ini sama siapa ya? Kita Reza. Pak Untuk Is ya? minggu besok kita libur Bukan, dulu nih, kita Pak. off. Jadi ketemu Oke. lagi di Sabtu di tanggal 15. Ya, selamat malam Bu Mulyani Dea, apa kabar? Malang nih, luar biasa. Dea Bakery, mantap. Oke, kita masuk topik pembuka dulu ya. Jadi memang kita gimana sih caranya kita bisa menjadi seorang pemimpin atau kalau dalam sebuah bisnis mungkin sebagai CEO-nya ya atau direktur utamanya atau presiden direkturnya ya apapun detail yang Anda pakai gitu ya. Um, jadi saya mungkin mau cerita dulu ya cerita soal topik ini. Jadi biasanya kan kita ini mungkin terutama teman-teman yang membangun bisnis dari awal ya dari kecil gitu ya. Nah biasanya selalu saya bercanda ya pada saat kecil itu kan kita CEO juga namanya tapi Chief Everything Officer karena Chief semuanya kita lakukan gitu ya. Nah Betul. tentunya ya itu ya wajar ya, normal-normal saja bisa kita lakukan itu karena di awal-awal ya memang kita mungkin belum punya orang, belum punya tim misalnya ya. Walaupun tadinya ya saya selalu beberapa kali saya sampaikan kalau ada perbedaan cara membangun sebuah bisnis ya antara teman-teman yang beraliran entrepreneur model UMKM yang kebanyakan gitu atau entrepreneur yang beraliran model-model startup teknologi ya. Nah, itu agak berbeda cara mereka membangun bisnisnya dari awal gitu ya. Sehingga biasanya kalau startup teknologi itu mereka dari awal pun mereka sudah mulai membangun timnya. Jadi mereka biasanya ada CEO-nya,
ada mungkin chief teknologinya, CTO-nya, mungkin ada marketingnya, chief marketingnya, mungkin ada CFO-nya, chief finance-nya gitu ya. Jadi sudah ada. Nah, tapi kebanyakan ya mungkin saya memperkirakan malam ini yang hadir ya mungkin kebanyakan teman-teman yang entrepreneur di mana memulai bisnisnya sendirian mungkin di awal-awal gitu ya. Mungkin ada bantuan istri atau bantuan keluarga mungkin ya di awal-awal. Sebetulnya fungsi kita pada saat kecil itu ya ya kita menjadi penanggung jawab utama tentunya terhadap perjalanan bisnisnya. Itu sebetulnya ya CEO juga sih kan ya. Tapi kelasnya kan masih kecil gitu ya. Dan kita melakukannya sendiri. Makanya selalu bercanda saya itu Chief Everything Officer kan jadinya kan gitu ya. Tapi secara fungsi dan tanggung jawab ya tanggung jawab seorang CEO di perusahaan yang triliunan pun tentunya sama. Dia yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan tersebut kan gitu. Nah, bedanya tentunya perusahaan-perusahaan yang sudah lebih besar ya mereka sudah mulai membangun timnya. Ya, membangun timnya. Sedangkan kita kalau misalnya masih kecil, mungkin tim kita ya ada sih kita mulai bangun sedikit-sedikit ya. Dan juga kualitas dari timnya itu kemungkinan besar ya berbeda tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, sehingga yang pertama soal tanggung jawabnya dulu. Jadi ada nggak persamaannya tanggung jawab antara CEO perusahaan yang triliunan dengan CEO yang perusahaan jutaan gitu ya, jutaan rupiah. Ya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama kemajuan perusahaan itu mereka juga yang ikut bertanggung jawab, mengelolanya dan segala macam. Perbedaan yang paling utama adalah mungkin ukuran dari bisnisnya gitu ya. Kemudian juga tim yang ada membantu seorang CEO itu. Nah, ya. Nah, jadi saya selalu menyampaikan bahwa kita kalau kita bisa membangun bisnis itu menjadi bisnis yang bagus, maka jangan sampai nantinya bisnisnya itu bisa tumbuh cepat, tapi kita sendiri ya sebagai owner, founder atau CEO di awalnya itu tidak berkembang gitu. Bisnisnya berkembang, kitanya sendiri tidak berkembang sehingga kita menjadi ketinggalan nantinya kan gitu ya, ketinggalan dari bisnisnya gitu. Nah, maksudnya ketinggalan dari bisnisnya apa? Jadi di awal-awal bisnis itu mungkin dibilang sulit, mungkin sulit ya, dibilang enggak juga mungkin enggak gitu ya. Tapi ada waktunya pas misalnya bisnis kita itu sedang cepat mau berkembang dan kita sendiri tidak mengembangkan diri, menambah wawasan mungkin, menambah pengetahuan, menambah keterampilannya kita, maka ujung-ujungnya kita stres sendiri kan gitu. Stres karena banyak sekali persoalan-persoalan baru ya, bisnisnya berkembang makanya semakin kompleks ya, jumlah tim mungkin sudah mulai bertambah, mungkin cabang mungkin bertambah ya, omset menjadi makin besar, keuangan juga makin ruwet gitu ya, dan segala macam. Jadi yang tadinya kita sendirian itu nggak bisa lagi sendirian gitu ya. Ya pertama semampu apa sih kita sendirian gitu. Kalaupun kita punya IQ 200 pun nggak bisa juga jadi CEO sendirian kalau bisnisnya besar gitu ya. Betul, Nah, betul. jadi artinya bisnis berkembang, kita tetap harus mengembangkan diri gitu ya, tapi kita juga harus mulai membangun timnya supaya tadinya yang sendiri kita itu mulai kita pecah-pecah nih ya tugasnya itu. Nah, dibagi-bagi, didelegasikan istilahnya ya kepada siapa? Kepada tim yang kita sudah mulai bentuk ya. Nah, jadi artinya apa? Yang tadinya CEO-nya tadi itu kita lebih banyak teknisnya ya, kita kita masak sendiri misalnya kalau kita punya mungkin makanan gitu ya, kita ikut jualan, kita jadi kasirnya dan segala macamnya. Nah sekarang kasirnya mungkin sudah dikasih ke orang. Nah berarti orang ini harus yang bisa mengelola keuangan. Tadinya mungkin soal masaknya mungkin sudah harus mulai membangun sistem sehingga orang lain bisa misalnya
memasak. Karena kalau kita sendirian terus, ya nggak bisa berkembang tuh, kan itu. Betul. Nah, jadi mulai ada spesialisasi ya tadinya itu, ya. Nah, yang spesialisasinya kita itu kita serahkan ke timnya kita. Nah, sehingga semakin tinggi seorang CEO itu, gitu ya. Malam, apa kabar nih Bogor? Jadi semakin tinggi ya posisi kita itu dan semakin berkembang, semakin besar bisnisnya dan semakin banyak timnya, maka kompetensi atau pengetahuan ya keterampilan dari seorang CEO itu sudah berubah gitu. Tidak Oke. lagi ceritanya soal teknisnya lagi kan tuh. Misalnya tadinya tuh kita masih katakanlah Instagram kita harus kelola sendiri juga ya, kita yang posting sendiri, kita buat captionnya, kita buat copywritingnya. Nah, kalau sudah makin besar, tugasnya kita makin banyak gitu ya. Nah, mungkin kita delegasikan ke orang kan gitu ya. Jadi kita tidak lagi melakukan hal itu. Jadi teknisnya sudah hilang nih. Bukan hilang sih, tapi mungkin sudah kita serahkan ke orang lain. Gitu. Nah, tapi yang paling utama apa nih? Nah, gitu ya. Apa sih yang paling utama yang mulai kita lakukan sebagai seorang CEO yang makin berkembang nih, makin besar gitu bisnisnya? Maka pengetahuan dan keterampilan kita itu akan lebih banyak dari sisi leadership. Nah, kan itu ya. Kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin orang-orang ya, yang tadinya cuma sendiri atau berdua, sekarang ini makin banyak nih. Jadi tidak lagi soal skills yang teknisnya, itu ya, tadi itu yang saya kasih contoh, misalnya kita mengelola Instagram sendiri, nah sekarang kita serahkan ke agen, nah, misalnya, atau ke tim kita, ya tim marketingnya kita misalnya. Tapi misalnya kita sudah punya 20 orang, nah kita mengelola 20 orang itu tugas utamanya kita, kan itu. Nah, karena 20 orang itu kan ada pekerjaannya masing-masing tuh yang kita sudah delegasikan, yang tadinya pekerjaan 20 orang itu tadinya kita semua tuh yang mengerjakan kan gitu. Nah, sekarang kita bagi-bagi nih ke orang itu. Jadi teknisnya sudah kita serahkan ya ke orang-orang itu. Tapi pekerjaan utama sekarang ini seorang CEO itu tidak lagi soal teknisnya lagi gitu. Nah, sudah lebih satu tadi itu adalah soal bagaimana mengelola orang itu. Berarti ada dari sisi leadership-nya. Nah, kan itu ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang ya, karena leadership itu kan soal influence ya, soal apa ya, pengaruh gitu ya. Bahwa bagaimana kita mempengaruhi tim kita itu agar bisa bergerak bersama-sama satu tujuan gitu ya, dan kemudian melaksanakan atau mengeksekusi pekerjaannya yang tadi kita mengerjakan semua sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan target-target atau mungkin apa namanya ya ukuran-ukuran yang kita berikan ke mereka. Jadi itu yang salah satu yang utama kan itu ya. Nah yang kedua tentunya adalah selain dari mengelola tim, mengelola orang gitu ya. Jadi dari sisi leadershipnya, ya, tapi juga seorang CEO ini sudah lebih memikirkan jangka panjangnya. Kalau tadi itu kan jangka pendek nih, misalnya mau makan hari ini, uang nggak ada hari ini, besok gimana nih, bahan baku nggak ada misalnya, jualan harusnya. Tapi kalau timnya sudah ada dan bisnisnya sudah mulai berjalan, yang melakukannya sehari-hari itu kan sudah ada timnya. Nah sekarang ya CEO-nya itu sudah mulai memikirkan lebih jangka panjangnya, perencanaannya gitu ya. Untuk tahun depan bagaimana, untuk 2 bulan lagi apa, 6 bulan lagi apa gitu ya. Semakin besar bisnisnya, semakin panjang apa namanya pemikirannya seorang CEO itu. Jadi itu yang namanya CEO itu sudah berpikir strategis namanya, jangka panjang gitu ya. Jadi perencanaan ya. Nah, jadi artinya tadi ada leadership gitu ya. Nah, kemudian tentunya setelah itu soal manajerialnya, manajemennya gitu ya. Manajemen itu termasuk perencanaannya, bagaimana kita mengeksekusi prosesnya, bagaimana kita mau monitornya nantinya. Jadi itu yang lebih banyak sebetulnya yang dikerjakan. Nah, itu pengalaman saya juga kan gitu ya. Jadi kan saya juga selama 30 tahun ya bekerja ya di perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Waktu saya jadi CEO mereka pun saya punya tim kan gitu ya. Jadi kerjaan saya ya tidak ikut jualan langsung ya, tentu sekali-sekali mungkin saya ikut ya untuk mencoba
melihat ya prosesnya dan segala macam. Tapi itu bukan yang utama gitu ya. Jadi ada kebalikannya. Pada saat kita masih kecil dan posisi kita di bawah, maka kecenderungannya kita lebih ke hal-hal teknisnya, sehingga pengetahuan dan keterampilan teknis itu dibutuhkan. Tapi begitu Oke. bisnis kita berkembang dan menjadi besar, gitu ya, maka pengetahuan yang non teknisnya yang lebih penting. Nah, itu yang namanya soft skill ya. Jadi atau keterampilan softnya, nah, seperti people management, leadership, managerial skills ya, soal perencanaan, strategi ke depannya bagaimana, membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan misalnya gitu ya, dengan lurah, dengan wali kota, dengan menteri misalnya, atau mungkin dengan partner, dengan vendor ya, membangun hubungannya ya. Uh, dan kemudian ya terakhir tentunya ya, artinya kita seorang CEO yang profesional itu tentunya adalah orang-orang yang betul-betul mampu dan mau juga mengembangkan timnya supaya timnya pintar-pintar ya, sehingga timnya itu bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan targetnya, dan tentunya membantu dia jadinya menjadi ringan bebannya kan gitu. Gitu. Nah, jadi kalau Raisa tadi cerita ya, kita kan ada ya workshop offline yang namanya CEO Development Program ya, yang kita hanya adakan 3 kali setahun, dan yang terakhir itu bulan ini ya, tanggal 17-18 ya. Nah, memang teman-teman yang sudah siap betul-betul belajar boleh ikut ya, tapi kalau belum siap tidak boleh ikut gitu ya. Karena memang kita kalaupun mau ikut tuh harus dicek dulu tuh sama sama Mbak Amelnya gitu ya. Apakah Betul. pantas boleh ikut atau tidak gitu. Karena kita terbatas hanya 30 orang saja gitu ya. Dan ini yang terakhir ya program kita tahun ini gitu ya. Nah, jadi di dalam program itu pun ya, biasanya yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mencek gitu ya, kebutuhan dari pengetahuan, keterampilan, karakter dan sikap CEO yang profesional gitu ya. Nah, jadi mulai tadi itu dari leadership tadi itu ya, ada kelompoknya itu ya, ada managerial, ada business skills-nya, kemudian ada karakternya. Nah, jadi kita mencoba mencek nih. Jadi dalam program itu biasanya kita cek nih, oh saya ini udah siap atau belum nih jadi CEO yang profesional. Gitu ya. Bukan jadi Chief Everything Officer nih, gitu ya, betul-betul ya, karena yang saya mau ukur nantinya adalah teman-teman ini betul-betul sudah siap nggak nantinya untuk mengembangkan bisnisnya makin lama makin besar gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu apa namanya ya, skills dan pengetahuannya tidak lagi seperti teknis Chief Everything Officer itu yang kita ajarkan gitu ya. Gracia ya, silakan kontak dengan Mbak Amelia atau dengan bisnis.id ya, bisa nantinya ya cek kalau memang pas dan cocok ya, dia nanti Mbak Amel biasanya akan mengkurasi ya apakah pantas ibu ikut atau tidak ya. Kalau belum pantas, uh, mungkin sebaiknya ditunda aja, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendirian ya, kita masih sendirian, bisnis kita masih kecil ya nggak ada gunanya ya. Kita belajar bertahap gitu ya. Jadi saya tidak mau juga belajar itu tidak bertahap gitu. Nah, jadi yang kita tes itu ke mereka itu adalah oke, yang kita buatkan itu adalah kebutuhan seorang CEO yang baik dan benar ya, secara profesional itu ada tadi itu ada 4 hal tadi: leadership, ada managerial skills, ada business skills, kemudian ada karakternya. Nah, nanti kita uji nih kemampuan teman-teman ini. Nah, kita ada menggunakan namanya Harrison Test ya, Harrison Test ya. Jadi Harrison Test itu sebelum masuk workshop itu pun mereka harus ngisi dulu gitu. Nah, sehingga ada nantinya reportnya nantinya.
Sehingga di dalam report itu bisa kita lihat gapnya antara, jadi misalnya, jadi kayak sekolah lah Reza ya. Jadi misalnya Betul. kalau kita mau masuk SMP misalnya ya, nah nanti tes dulu bisa masuk SMP nggak kan gitu ya. Betul. Ternyata, wah ini masih kelas 1 SD nih, nggak mampu nantinya kan gitu ya. Nah sehingga ada gapnya kan gitu ya. Ada gapnya itu. Nah gapnya itulah yang kita isi ya, kita belajar ya. Oh kayaknya saya ini kekurangan dari sisi misalnya problem solving misalnya. Jadi bagaimana kita men-solve problem itu, skill saya itu masih kurang banget gitu. Nah, jadi misalnya yang diharuskan dipunyai oleh seorang CEO itu misalnya kategori 5 misalnya. Nah, kita masih kategori 2 nih. Oh, berarti ini loh yang harus kita perbaiki salah satunya misalnya. Kemudian misalnya saya ini nggak bisa komunikasi dengan baik gitu. Karena salah satu skills yang kita uji itu adalah soal komunikasi misalnya ya. Seorang CEO itu harus menjadi komunikator yang baik dan efektif gitu. Nah, tidak harus menjadi orator yang ulung sih gitu ya, tetapi harus bisa menyampaikan pendapatnya, mempengaruhi orang dengan data dan informasi misalnya gitu ya. Supaya orang tuh, oh iya ya. Jadi komunikasi itu nggak salah karena banyak sekali, hampir 60-70% persoalan-persoalan di dalam sebuah perusahaan itu karena komunikasi yang salah gitu. Nah, itu Betul. contohnya kan gitu ya. Nah, dan juga salah menempatkan orang, salah mengelola orangnya. Jadi kalau CEO yang profesional yang sudah besar itu, seperti dulunya saya waktu di Danone gitu ya, di Coca-Cola, di Sari Usada itu, saya memang tidak lagi bicara soal teknisnya aja, walaupun saya paham teknisnya gitu ya. Jadi karena waktu saya mungkin hampir 70% itu lebih ke strategic planningnya, perencanaan strategisnya, memikirkan masa depannya seperti apa, apakah kita mau masuk ke kategori baru, produk apa yang mungkin harus kita launching, consumer insight-nya bagaimana, dan segala macamnya. Itu yang lebih banyak gitu ya, termasuk mengelola orangnya. Tapi teknis-teknisnya itu sudah ada tim semua kan gitu. Nah, jadi inilah yang harusnya apa namanya ya, terus menerus ditingkatkan. Jadi bagi saya CEO itu pun bertahap gitu. Ada CEO yang paling bawah itu Chief Everything Officer tadi itu ya. Mm-mm. Nanti ada CEO yang mungkin level 2, CEO level 3 ya. Nah, kalau kita sudah punya bisnis yang mungkin ya sudah di atas ya katakanlah 500 miliar setahun ya, itu sudah harus betul-betul CEO yang profesional banget gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus meng-hire orang gitu ya untuk menjadi CEO, enggak. Kalau kita mampu sebagai owner atau founder bisa menjalankan bisnisnya, ya bagus sekali gitu. Tapi syaratnya itu tadi itu, Betul. syaratnya Anda juga harus berkembang tuh, Anda juga belajar ya. Nah kalau Anda nggak mampu, ya sebaiknya serahkan aja ke orang lain kan gitu ya. Orang lain yang lebih profesional gitu. Nah jadi mungkin pembukanya saya itu ya Reza. Jadi intinya apa sih? Konklusinya ya sebelum kita bahas, sudah mulai banyak ini pertanyaan nih saya lihat itu. Betul. Konklusinya apa sih? CEO itu adalah jabatan ya tertinggi di sebuah bisnis gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu namanya direktur utama ya atau presiden direktur gitu ya. CEO ini kan istilah Amerika sebetulnya kan itu ya. Nah, jadi dialah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan atau kemunduran sebuah perusahaan itu. Dan CEO itu Betul. pun levelnya macam-macam. CEO yang paling rendah itu ya Chief Everything Officer tadi itu, yang semuanya kita melakukan karena kita masih kecil. Kemudian baru CEO mungkin nantinya yang sudah CEO yang perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, seperti yang saya lakukan dulu gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi soal tanggung jawab. Yang kedua, CEO itu pun dengan levelnya yang berbeda-beda itu, berarti dia membutuhkan juga pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter yang berbeda-beda di setiap tahapannya itu gitu. Mhm. Betul. Pada saat kita masih kecil jadi Chief Everything Officer, kita masih menangani hal-hal teknisnya. Tapi begitu kita di sebuah perusahaan besar, jarang sekali kita menangani hal teknisnya lagi gitu. Seperti yang saya lakukan dulu. Karena saya sudah punya marketing director, punya HR director, finance director, dan semuanya itu gitu ya. Jadi saya lebih banyak memikirkan visi 10 tahun lagi apa.
strateginya bagaimana dan segala macamnya itu ya. Nah, jadi intinya apa ya tadi itu ya? Nah, tadi soal CEO itu tanggung jawabnya apa? Setiap CEO itu ada levelnya. Setiap level itu membutuhkan keterampilan, pengetahuan, karakter dan sikap yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, jangan sampai Anda ya, teman-teman yang ada malam ini itu tidak belajar dan mengembangkan diri sehingga bisnisnya lebih cepat tumbuh dibandingkan dirinya. Nah, jadi oleh karena itu belajarlah ya, baik yang teknisnya maupun ya belajar menjadi CEO yang profesionalnya. Nah, memang kebetulan memang kita ada program terakhir ya, CEO Development Program tahun ini yang terakhir ya, kita hanya 3 kali setahun ya, setahu saya itu. Besok ini tanggal 17 19, ya silakan kalau mau chat, tapi ya tidak semuanya bisa ikut juga sih. Ya, Ya. tapi kalau mau nanya boleh ya silakan gitu ya, karena kita membatasi orang yang betul-betul sudah siap untuk belajar di level yang seperti ini. Kalau masih Chief Everything Officer ya nggak usah gitu ya. Nah, jadi itu yang nantinya yang pengen saya sampaikan juga ke teman-teman di sini. Ya, gitu Raisa, monggo kita mungkin teman-teman ini sudah nggak sabar juga pengen nanya-nanya ini udah mulai banyak nih. Betul. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk CEO Development Program ini sebelumnya dalam bentuk undangan ya teman-teman, tetapi bagi teman-teman ya, diutamakan lagi nih, di-highlight lagi bagi teman-teman yang sudah siap, yang memang sudah matang, ingin meningkatkan skills-nya untuk jadi CEO yang lebih baik dan lebih berkembang, bisa langsung mendaftarkan dirinya nih di program CEO Development, bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah atau langsung klik link kita di bio ya teman-teman. Nah, sudah banyak yang bertanya nih dari business planners. Kita mulai ya Pak. Dan Ya, tadi ada nih monggo. dilewat di kolom komentar dari Ya, Elan Nur Twigi nih Pak. Bagaimana ya, cara yang paling efektif untuk membangun tim? ya, ya. Itu salah satu yang kita pelajari ya juga di programnya CEO Development Program ya. Sebetulnya ya tipsnya kan begini. Um, Kalau kita mau membangun tim gitu ya, kita ini misalnya ya, seperti bisnis itu kan seperti pabrik ya, Arisa ya. Jadi kalau kita mau membuat produk ya, sebuah produk gitu ya, maka produk itu ada bahan bakunya. Nah, bahan baku itu kalau bahan bakunya bagus, lalu diproses di pabriknya, hasilnya akan bagus kan itu. Nah, jadi organisasi atau bisnis itu seperti itu. Nah, artinya apa? Bagaimana caranya kita membangun efektif tim gitu ya? Pertama dari bahan bakunya. Berarti timnya pada saat kita apa namanya ya? Pada saat kita memilih timnya, merekrut timnya itulah step awal. Kalau kita meleset di situ, ya lebih sulit kita untuk membangun tim yang efektif. Karena bahan bakunya tadi aja kalau sudah bahan bakunya sudah rusak, kita pakai mesin proses yang bagus apapun mungkin hasilnya juga tetap aja nggak sebagus yang mungkin kalau bahan bakunya sudah bagus lalu punya proses yang bagus, outputnya bagus. Nah, jadi itu step pertama ya. Jadi step pertama itu adalah ya teman-teman harus mulai mencari tim ya dan memproses dalam rekrutmen timnya itu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diinginkan ya, sesuai dengan jabatan yang mau ditaruh dan nah setelah dia masuk berarti kita juga harus membantu mereka berkembang. Berikan mereka mentoring, coaching, pendidikan dan segala macam. Jangan diasumsikan orang yang kita rekrut itu akan langsung bisa jadi semua. Nggak bisa itu, Betul. nggak ada itu, nggak pernah ada itu kan itu ya. Jadi selama ini 30 tahun pun saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah besar banget gitu ya. Itu saja tetap saja orang-orang yang baru masuk tuh di training kembali, dikasih coaching, dikasih mentoring ya. Si CEO yang sehebat apapun masuk ke bisnis perusahaan baru pun dia tetap harus belajar dulu. Nggak bisa juga langsung dia menghasilkan gitu ya. Nah, jadi apa artinya tadi itu? Bangunlah awalnya proses dalam merekrut tim itu dengan baik supaya bahan baku yang kita dapatkan itu baik.
Kalau bahan bakunya sudah baik, proseslah bahan baku itu yang sebaik mungkin dengan cara apa? Nah, berikanlah dia training, berikanlah dia orientasi, bantu dia mencapai targetnya, sehingga dari situlah mereka bisa berkembang. Itu dua hal tips yang simpel dulu ya. Tentunya banyak ya, yang nggak bisa mungkin malam ini saya berikan semuanya karena nggak cukup waktu kita kan ya. Tapi itulah salah satu yang kita pelajari di dalam CEO Development Program. Bagaimana kita membangun tim yang hebat-hebat gitu ya. Harapannya adalah semua timnya itu punya potensi nantinya menjadi orang-orang tim yang hebat. Itu, Raisa. Betul. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya, Kak Elanur. Begini jawaban dari Pak Budi. Next ya, Pak. Tadi sudah ada dari Kak Fahri underscore Pri Amara. Untuk perusahaan startup atau SME, lebih ke UMKM, mana yang harus dikedepankan, Pak? Leadership-nya seorang CEO atau manajerialnya? Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi itu, seorang CEO itu harus punya 4 kompetensi intinya. Ada leadership, ada managerial, ada business skills, ada karakter yang tepat gitu ya. Nah, leadership itu juga banyak tuh. Misalnya soal mempunyai visi yang inspiring, bisa membantu mengembangkan timnya, kemudian mempunyai communication skills yang bagus. Banyak tuh soal leadershipnya itu ya. Jadi kalau ditanya, apakah ada bedanya? Enggak. Yang membedakan tadi itu ya, cuman ukurannya tadi itu. Kalau masih jadi Chief Everything Officer, ya lebih ke teknisnya, kan itu ya. Sedangkan kalau misalnya, ya karena dia sendirian toh, ya. Tapi kalau Betul. misalnya kalau sudah makin besar, makanya yang non teknisnya akan lebih berperan nantinya, gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya, Kak Fahri nih, jawaban dari Pak Budi. Next ya, Pak, dari Boskin A. Ada Kak dari Kak Depa Beta. Untuk tahap awal membangun tim, apa sebaiknya diambil dari bagian produksi atau administrasi nih, Pak? Ya, inilah cara berpandangan yang keliru gitu ya. Jadi Depa Beta ya, pertama ya kalau kita mau misalnya membangun tim itu, kita mau membangun tim yang apa nih? Kan gitu ya. Jadi Betul. misalnya keperluan kita misalnya, saya ambil yang ekstrimnya aja lah. Keperluan kita adalah seorang sopir kan itu ya. Berarti ya yang harus kita cari adalah orang yang bisa menjadi sopir gitu. Jadi bukan soal dari produksi atau administrasi. Ya kan gitu. Kalau dari administrasi tapi dia nggak bisa bawa mobil, ya buat apa kan gitu. Jadi kebutuhannya apa dulu. Jadi mulainya itu dari kebutuhannya. Baru setelah itu, mau dari produksi kek, mau jadi administrasi, nggak peduli itu. Tapi dia bisa nggak mengerjakan pekerjaan itu. Itu yang intinya kan gitu. Makanya saya ambil ekstrimnya, misalnya kita butuh sopir. Ya kan itu ya. Mau dia S3, misalnya doktor atau apa segala macam, tapi dia nggak bisa nyetir. Ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi kalau kita butuh sopir ya orang harus bisa nyetir mobil, harus punya SIM, harus bersih, harus bisa misalnya pengetahuan mengenai mesin misalnya. Nggak perlu seorang S3 misalnya ya. Jadi cari orang S3 atau orang bisa produksi ya. Tapi kalau dia bisa produksi tapi nggak bisa bawa mobil, padahal yang kita butuhkan sopir, ya nggak kena gitu. Jadi itu Betul. keliru caranya itu gitu. Jadi yang harus paham itu dulu adalah apa yang kita butuhkan, itu yang kita cari dan sesuaikan dengan kebutuhan itu gitu. Itu Raisa. Oke, baik. Berarti untuk Kak Beta nih, berarti kembali lagi ke kebutuhan dari timnya sendiri. Apakah butuh di bagian produksi atau administrasi? Karena lebih baik kita tahu nih kebutuhan dari bisnis kita seperti apa. Iya. Oke, next ya Pak. Kita Ya, ke Kak Rival Sidik nih. Tadi sudah komen, kira-kira kapan atau waktu yang tepat seseorang sudah bisa dikatakan sebagai CEO? Apakah ada batasan atau persyaratannya, Pak? kalau secara apa namanya titel ya kapan aja bisa. Artinya kalau kita Betul. misalnya tadi itu paling gampang itu gitu ya. Jadi CEO, buatlah perusahaan, bikin PT-nya, buat kartu namanya, buatlah di situ jadi CEO PT itu. Ya bisa.
Tapi apakah kita sudah mampu menjadi seorang CEO yang benar dan baik, itu kan belum tentu. Saya aja membutuhkan berapa lama ya, berapa puluh tahun saya baru bisa menjadi CEO sebuah perusahaan yang sebesar Danone misalnya ya, atau Sari Usada gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau misalnya baru kemarin sore tamat S1 tiba-tiba jadi CEO perusahaan Coca-Cola misalnya atau Danone, ya nggak bisa. Iya kan? Itu jenjangnya panjang belajarnya itu ya. Saya aja membutuhkan tahun berapa itu? Saya baru ya mungkin sekitar minimum 15 tahun tuh saya harus belajar segala macamnya itu, dan kemampuan kita itu betul-betul harus diuji dulu baru bisa gitu ya. Menjadi seorang CEO itu nggak bisa. Posisi CEO itu kan cuma satu, jadi orang bersaing untuk masuk situ kan gitu. Jadi alhamdulillah ya saya mampu dapat posisi itu ya karena dianggap mampu oleh pemegang sahamnya gitu. Betul. Oke, jadi untuk Kak Rival Sidik nih, jadi CEO itu bisa mulai dari paling bawah ya Pak, sebagai seperti Chief Operating Officer juga udah CEO ya Pak. Jadi itu bisa mulai dari situ tuh Pak Rival. Betul. Oke. Oke, next ya Pak Makanya, ke jadi Kak. CEO itu, kalau Mhm. CEO itu mudah banget, tinggal buat kartu namanya, ya, buat Betul. PT-nya, keluar duit Betul. 10 juta, ya, buat PT, terdaftar nama kita jadi direkturnya utamanya di situ, udah jadi CEO, udah nggak perlu susah-susah kan ya. Betul. Betul. Oke, next ya Pak, kita ke Kak Gracia Meliola. Izin Hmm. bertanya, Pak, untuk startup digital yang dimodali awal oleh para founder, lebih baik fokus mengembangkan bisnis untuk menambah valuasi atau lebih baik fundraising ke investor untuk scale up cepat? Ya nggak bisa di ataunya nggak bisa gitu ya. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Jadi kalau kita startup teknologi itu kan pertama kita harus membangun dulu bisnis yang product market fit-nya itu ada, sehingga pada saat kita menjalankan mengeksekusi bisnisnya, traction-nya istilahnya ya, penjualan atau sales-nya atau pendapatannya atau akuisisinya itu bisa cepat gitu. Nah, itu harus ada dulu. Sebab kalau nggak ada itu, mau cari investor pun investor nggak ada yang mau gitu ya. Nah, kecuali angel investor yang dari awal ya mereka mau mengambil risiko, ya bisa saja. Nah, dengan kita membuat bisnis kita itu market fit-nya bagus ya, kemudian produknya bagus, diterima oleh pasar gitu ya, kemudian kita mulai membangun tim di situ, otomatis sebetulnya valuasinya kita pun sudah naik gitu. Iya, jadi ya saya juga bisa, artinya kita juga punya kan, kirimin aja misalnya ya, ya saya bantu ya di Jogja itu teknologi itu cepet, tractionnya bagus banget gitu, dan banyak sekali investor-investor yang melirik gitu. Jadi padahal kita belum belum mencari investor kan itu. Nah, jadi Betul. betul. Jadi kadang-kadang ya investor datang kita belum belum perlu gitu. Nah, mungkin mungkin baru sekarang-sekarang baru mulai gitu kita mau mau mencari gitu ya. Oke, karena dilihat dari histori ya Pak, seperti sebelumnya ya, trackingnya dilihat nih, jadi histori yang dilihat. Jadi teman-teman bisa menampilkan lebih di highlight lagi di historinya supaya investornya juga tertarik nih sama bisnis kita. Oke, lanjut ya Pak, masih dari Ya, Kak Gracia Meliola nih Pak. ya. Lalu bagaimana cara yang benar menghitung valuasi perusahaan kita? Lanjutan dari tadi nih Pak. Wah, itu panjang ceritanya itu. Nah, kalau mau hitung valuasi, kita punya workshop yang namanya Triple Value Your Business gitu. Tapi Betul. sudah nggak ada lagi tahun ini. Baru tahun depan mungkin di bulan Maret gitu ya, baru ada gitu ya. Tahun depan tuh Januari itu ada Smart Business Map, kemudian Februari itu kalau nggak salah Value Creation, baru Maret itu ada Triple Value. Nah, Triple Value itu memang kita belajar bagaimana meningkatkan nilai perusahaannya kita, valuasinya. Apa saja sih faktor-faktor yang harus kita utak-atik supaya nilai kita menjadi tinggi ya di mata investor misalnya. Nah, itu kita belajar di situ. Jadi
nggak mungkin saya menjelaskannya di sini ya, itu kan udah angka-angka gitu ya. Tapi intinya Betul. sebetulnya produk market fit-nya harus ada dulu gitu ya. Traction-nya harus ada ya. Nah, dari bisnis itu, nah nanti bagaimana cara ngitungnya ya harus ada di atas kertas, misalnya bisnis plan-nya harus ada dulu. Kalau nggak ada bisnis Betul. plan-nya nggak bisa ngitung kita kan gitu. Betul. Oke, jadi sambil menunggu sampai ada triple value your business nih, Kak Gracia, boleh banget untuk mempersiapkan diri nih, belajar di Business.id, ikut workshop sebelumnya mungkin di SBM Advance atau lainnya. Ya, Oke, ya Pak, kita ya. ke Bunga Liliana. Sejauh mana Aiki berperan dalam kesuksesan staf atau tim yang kita rekrut? Apakah cukup kemauan belajar dan bertumbuh atau bagaimana nih, Pak? Asal IQ-nya nggak jongkok di bawah 70, ya IQ itu ya yang nggak bisa IQ itu saja. Ya banyak orang yang IQ-nya tinggi tapi nggak punya empati, nggak punya communication skills yang bagus. Jadi dia nggak bisa juga akhirnya gitu. Jadi Betul. harus punya IQ, harus punya juga EQ, emotional quotient-nya, harus punya juga yang namanya AQ ya, namanya itu apa namanya itu ya. Eh, apa namanya? Bukan advisory ya, lupa saya itu. Kemudian harus juga ada spiritual quotient-nya misalnya gitu ya. Jadi tidak cukup hanya IQ menurut saya. Oke, Dan baik. justru Semoga malah bisa banyak membantu. sekali orang-orang Mhm, yang sekolah tinggi gitu ya. mhm. Sekolah tinggi itu ya untuk jadi orang profesional belum tentu dia bisa gitu. Betul. Karena berbeda ya, Pak, dari pembelajarannya. Ya, yang Karena nggak butuh buku semua belum IT tentu, tinggi belum tentu gitu. juga. Ya, Betul. betul. Oke. Oke, semoga bisa membantu ya, Kak Bunga Leliana nih, jawaban dari Pak Budi. Next ya, Pak, kita ke Kak Andi Putra. Untuk Hmm. membangun tim sales and marketing, apakah lebih baik pro hire atau mengembangkan dari dalam nih? Kembali tadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Jadi tentukan dulu kebutuhan sales dan marketingnya itu apa gitu. Nggak bisa aja kita mengatakan sales marketing kita butuh apanya gitu. Level mana nih kita butuhkan gitu. Kalau salesman aja beda dengan sales manager misalnya, kan gitu ya. Nah, jadi nggak bisa gitu. Kalau sales manager pasti kebutuhannya berbeda gitu. Nah, kalau kita Betul. misalnya tadi itu, oh kita mau jadi cari salesman, ya mungkin untuk level yang di bawah itu mungkin dari dalam masih bisa kita kembangkan. Tapi untuk sales manager, mungkin kita nggak punya tim yang bisa dikembangkan mungkin gitu ya. Atau kalaupun bisa, tapi cukup lama misalnya. Padahal kita butuh sekarang Mm-mm. misalnya. Nah kalau begitu, mungkin kita harus cari dari luar. Jadi kembali ujung-ujungnya, clear dulu, jelas dulu, apa sih yang kita butuhkan, level apa, kompetensinya apa, baru cari yang matching itu. Nah kalau ada yang matching dari dalam, silakan lebih bagus toh. Tapi kalau Betul. enggak, ya gimana coba? Apa nggak mau kita cari yang dari luar kan gitu ya? Betul. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman bisa mulai nih cari dari dalam juga atau dari luar sesuai kebutuhan dari bisnisnya teman-teman seperti apa. Oke, Ya, next ya Pak. Kita ya, ke Hari Purnama nih. Untuk ya, menempatkan seorang leader divisi, baiknya merekrut leader baru atau mengambil dari tim yang ada tapi berpotensi. ya Balik lagi sama ya Pak, kan seperti sebelumnya. pertanyaannya sudah sama itu. Betul. Jadi udah kejawab nih ya Pak Ya, Hari ini. Oke, next ya Pak. Tadi sudah ada dari Ayah Sunshine. Untuk hmm. mendapatkan keterampilan dan pengetahuan CEO, apa perlu tahapan karir? Kalau kalau misalnya kan gini ya, eh, kalau kita mau develop CEO yang baik dan benar, memang sebaiknya begitu gitu. Nah, itu contohnya saya, ya. Jadi bukannya saya mau 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 menyombong meriah ya, menyombong-nyombongkan enggak. Saya berasal dari bawah, saya sudah kemana-mana gitu, belajar ini, naik ke sini, bertahap gitu ya. Nah, baru setelah itu kalau kita sudah mampu, kan ada ukurannya juga soalnya. Kan itu makanya tadi itu di dalam workshop development program itu kita ada ukurannya nih, CEO yang udah siap itu
seperti apa. Nah, itu yang kita harus matchingkan. Jadi kayak ujian juga gitu kan. Ujian ini orang ini sudah bisa lulus nggak sarjana kan gitu ya misalnya kan itu ya. Nah, seperti pilot lah ya. Nah, artinya Anda harus lulus dulu bisa jadi paling gampang pilot lah. Mungkin awalnya pilot itu bisa membawa pilot yang hanya satu penumpang misalnya ya. Tapi melalui jam terbang, melalui pengalamannya dan segala macam baru boleh naik ke misalnya Boeing 737. Nah, nanti sudah jam terbangnya naik, misalnya baru boleh ke 747 misalnya ya, Boeingnya atau A380 misalnya ya. Nah, itu yang paling bagus gitu. Jadi tidak dikarbit gitu. Jadi kalau dilihat pun konglomerat besar gitu ya misalnya ya, waktu dia mendidik anak-anaknya, banyak sekali itu yang konglomerat yang baik, yang bagus ya. Itu biasanya anaknya sekolah misalnya di luar segala macam, itu nggak langsung jadi CEO mereka, kan gitu. Mereka disuruh dulu belajar gitu, belajar jadi apa dulu di perusahaannya itu, di situ baru diputar-putar, putar-putar gitu gitu. Nah cuman kan bedanya kita kan UKM ini kan nggak bisa, kita sendiri ya. Jadi kita harus belajar dulu jadi teknisinya, tapi harus belajar menjadi CEO-nya juga yang baik dan benar, bukan teknisi terus gitu. Betul. Seperti mau dapat gelar S1 ya, Pak. Jadi kita harus tetap terus belajar, terus berkembang, terus mengembangkan diri juga. Betul, Oke. betul. Oke, next ya, Pak. Kita ke Owen Rah nih. Tadi sudah komen. Apakah Ya. seorang CEO dengan skala perusahaan besar, let's say di 500 M sampai ke atas, masih pantas untuk handle customer dengan sendirinya, Pak? Dengan sendiri, dari diri sendiri. Ya, dengan sendiri Iya. gitu, Pak. Ya, terlalu mahal apa ya apa gaji seorang CEO untuk handle customer sendiri gitu. Itu masih jadi Chief Everything Officer namanya. Kalau dia sudah salah 500 M mah ya, geblek banget dia masih handle. Mungkin sekali-sekali boleh saja untuk misalnya mengetahui problem-problem customer. Nah, itu boleh gitu ya. Itu istilahnya itu sama kayak saya dulu waktu jadi CEO di Danone, di Sariusada, dan waktu saya jadi direksi di Coca-Cola, itu saya sering ke lapangan gitu. Sering banget saya ke lapangan, bicara dengan customer, bicara itu, tapi itu bukan kerjaannya saya gitu. Tapi untuk memahami sebetulnya apa sih kondisi di lapangan sebenarnya itu boleh gitu. Tapi kan bukan itu yang kerjaan kita kan gitu ya. Bukan tiap hari itu kerjanya, itu salesman yang kerjanya, customer service yang kerjain gitu ya. Betul. Betul. Jadi memang berbeda ya, Pak. Sudah spesialisasinya sudah berbeda karena teknis itu lebih Iya, teknis, jadi harusnya betul. lebih baik diserahkan ke customer service atau ke tim salesnya. Jangankan Oke. 500 100 M aja bisnisnya menurut saya nggak pantas dia sudah masih mengerjakan customer service sendiri kecuali tadi itu untuk mendengarkan customernya tapi bukan pekerjaan sehari-harinya. Mungkin dia Gitu. nggak ada kerjaan aja nggak tahu kerjaan CEO itu apa sebenarnya gitu sehingga dia nggak ada kerjaan lagi mungkin ya udahlah saya kerjain sendiri gitu. Oke. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Owendro. Oke, next ya Pak. Ke Ya. Hernawan Oktav. Dengan Hmm. keterbatasan SDM saat memilih middle management, mana yang perlu diprioritaskan Pak? Soft skill atau hard skill-nya? Nah itu tadi tuh jadi setiap level dari orang ya di sebuah perusahaan atau organisasi itu semakin tinggi posisi orang di sebuah organisasi itu biasanya soft skills-nya itu akan menjadi sangat penting gitu ya. Nah, jadi untuk yang bagian paling bawah itu technical skills-nya paling penting. Untuk yang sudah paling atas biasanya itu adalah yang soft skills-nya yang paling yang lebih penting. Ya itu ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya, Kak Hermawan Oktav nih, jawaban dari Pak Budi. Next, kita ambil lagi dari box Q&A ya, Pak. Hmm. Oke, dari tali.zepatu. Apakah CEO memiliki hak prerogatif untuk menjalankan strateginya walaupun bertentangan dengan yang lain?
bertentangan dengan siapa? Kan itu ya. CEO itu kan penanggung jawab paling tinggi, paling utama, ya kan itu ya. Jadi bukan soal hak prerogatif. Jadi artinya kan gini, kalau Anda seorang CEO yang baik ya, yang profesional, tentunya dalam membuat rencana strategi itu pasti mengajak timnya, kan gitu ya. Jadi bukan sendirian nih kan membuatnya, bangunlah tim itu, ajak tim itu ikut bersama-sama membangun strateginya. Nah, disitulah nantinya perdebatan, oh strateginya cocoknya ke kanan, jangan ke kiri atau ke kiri, ke kanan. Nah, dari situlah diskusi itu nanti, ya, baru kita memutuskan nih, gitu ya. Nah, memutuskan arahnya kemana nih setelah diskusi tadi itu, mempertimbangkan segala macam asumsi dan segala macam, tentukan inilah yang pilihan yang kita ambil, gitu ya. Jadi, yang bisa memutuskan terakhirnya ya pasti CEO-nya. Kalau tadi itu dalam perdebatan atau di dalam diskusi membuat rencana itu masih ada perbedaan pendapat. Ya, kalau masih ada perbedaan pendapat ya CEO-nya yang harus memutuskan. Betul. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya, Kak. Dari Tali Sebatu nih, jawaban dari Pak Budi. Next ya, Pak. Ya. Dari komen di sini sudah ada. Dari Kak Martin underscore Immanuel, ada Mhm. berapa tingkatan CEO dan cara mengukurnya nih, Pak? Untuk workshop ditujukan untuk tingkat yang mana? Sebelumnya di CEO Development kita ada pengukuran dulu ya, Pak. Jadi sebelum memasuki kelasnya, jadi ada pengukuran. Bisa dijelaskan nih, Pak, ke Kak Martin nih. Ya, jadi yang sebelum ikut pun kita ada tes Harrison test namanya ya. Untuk melihat gap apa sih yang ada dari peserta yang ikut workshop itu. Nah, sehingga itulah nantinya akan menentukan apa namanya ya, program training dan apa yang selanjutnya yang harus mereka lakukan untuk menjadi CEO yang baik itu. Itu salah satunya itu. Jadi itu yang harus kita lakukan namanya gap analysis namanya ya. Nah, sehingga dari misalnya kan gini, kita mengatakan bahwa seorang CEO yang baik itu harus mempunyai skill komunikasi yang sangat baik gitu ya. Nah, sangat baik itu apa sih kriterianya? Itu ada itu kan itu ya. Nah, lalu kita uji nih, kita ini masuk nggak ke kriteria yang sangat baik itu? Oh, ternyata enggak, malah jauh sekali. Nah, berarti ada gap toh. Hmm, Nah, gap betul. inilah yang harus kita perbaiki nih. Nah, kita harus belajar lagi communication skills mungkin negotiation skills dan segala macamnya gitu. Betul. Jadi memang ada eh, penelitiannya lagi ya, Pak. Jadi sebelum kelas nih kita akan diidentifikasi dulu nih kita butuh seperti apa sebelum mulai kelasnya. Oke. Next ya, Pak. Kita Ya, ke Deal.Adeline. Selamat malam. Untuk memanage usaha jasa yang memiliki 5 cabang, bagaimana strategi yang baik nih untuk menjaga agar memiliki kualitas yang seragam? sistem, bangun sistem. Itu aja. Ya, jadi kalau Anda nggak punya sistem, ya nggak bisa seragam dia. Jadi Betul. bisnis yang mempunyai cabang banyak wajib punya SOP dan sistem yang baik dan benar. Dan tentunya tim yang bisa menjalankan dan mengeksekusinya. Eh, jadi memang betul itu ya, Pak. Ya, Oke. Next ya, Pak. Kita ke Krastinho nih dari Box Q&A. Rekrut tim yang hebat tapi belum bisa kasih upah tinggi. Takutnya mereka pindah ke perusahaan sebelah. Lalu bagaimana nih, Pak? ya kalau gitu rekrut aja tim yang tidak hebat, gajinya rendah gitu. Betul. Ya terserah. Kalau takut dia pindah ya udah pilih aja orang-orang bodoh itu, nggak pindah dia gitu ya. Jadi kita Betul. kita dapat semua orang bodoh gitu. Betul. Karena disesuaikan ya, Pak. Upah dengan skills, dengan pekerjaan yang diberikan juga harus sama, harus sesuai. Ya, Oke. Oke, next ya Pak. Kita dari homepro underscore Malang. Kalau ya, CEO sekaligus owner berbisnis hanya dari ilmu otodidak, tanpa manajemen skill khusus seperti yang seharusnya dimiliki seorang CEO, bagaimana memberi masukan agar menjadi lebih profesional?
Ya, kalau dia memang CEO yang bagus atau owner yang bagus ya, tentunya dia harus bisa melihat kemampuan dirinya gitu ya. Sehingga jadi itulah mau owner atau tidak, siapapun kita harusnya tetap mau belajar gitu supaya bagus gitu. Tapi kalau ownernya nggak belajar otodidak, tapi nggak mau belajar lagi gitu ya, sehingga nggak berkembang misalnya ya. Tapi kalau dia belajar otodidak dan bisa berkembang ya nggak apa-apa, caranya dia belajar aja kan gitu. Tapi kalau dia nggak mau belajar, plus dia akhirnya tidak berkembang, plus itu mempengaruhi ke bisnisnya, ya berarti owner yang goblok itu. Betul. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya Kak. Next ya Pak, dari in another side. Bagaimana Hmm. bentuk komunikasi seorang CEO dalam memberikan value perusahaan agar sampai ke lini terbawah? Ya sebetulnya sih komunikasi itu banyak sekali cabang ilmunya ya. Jadi nggak bisa juga kita bahas ya tentunya malam ini dalam waktu yang cuma misalnya 30 detik segala macam. Tapi itu yang saya bilang itu seorang CEO yang baik itu juga harus mampu mengelola dan berkomunikasi dengan baik. Jadi bukan hanya soal dia bisa berbicara, komunikasi itu kan soal bukan bicara aja. Komunikasi itu soal berbicara iya, body language iya, writing menulis iya, ya, dan semuanya. Nah, jadi kalau kita menulis misalnya pesan ke anak buah supaya sampai ke bawah, berarti kita harus bisa menulis dengan baik dan benar juga. Nah, sekarang ini kan anak-anak muda sekarang ini kan nulisnya aja udah berantakan gitu, nggak ada yang baik lagi gitu. Betul. Nah, padahal itu kemampuan yang harus dipunyai seorang CEO kalau dia sudah besar nantinya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Harus kalau kita mau sampai komunikasi kita ke bawah, berarti kita harus membangun sistem komunikasi yang baik, struktur komunikasi yang baik, dan kita sebagai CEO-nya yang harus melakukan komunikasi itu. Gitu. Oke, jadi memang meningkatkan komunikasi skillnya dulu ya Pak lebih baik nih. Jadi sampai lini terbawah pun paham dengan visi dan misi juga tujuan dari bisnisnya. Ya. Oke, next ya Pak, kita ke box Q&A ini dari Hernawan Oktav. As Hmm. CEO, bagaimana strategi paling efektif untuk memastikan tim sejalan dengan tujuan bisnis kita? Ya itu kan kemampuan seorang CEO yang baik kan gitu. Apa sih? Gitu. Jadi harus punya leadership. Nah, leadership itu banyak nih. Salah satunya adalah misalnya bagaimana kita mempunyai visi yang menginspirasi banyak tim kita. Kan itu ya. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah, jadi kayak gini ya. Ada kita jadi pilot, ada penumpangnya kita di belakang. Pilot kita sebagai pilot nggak tahu kita mau kemana gitu. Nah, penumpangnya kan bingung toh. Ya kan? Nah, Betul. jadi artinya salah satunya, ya, contohnya ya salah satunya supaya orang mau, berarti kita harus punya visi yang inspiring namanya ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, itu satu. Nah, kemudian bagaimana menurunkan itu? Nah, disitulah strategi tadi itu, strategi komunikasi, struktur komunikasinya seperti apa gitu ya. Apakah ada misalnya meeting bulanan, apakah ada pakai majalah, apakah ada pakai internet, ada macam-macam caranya. Nah, tapi dibuatkan strukturnya gitu ya, struktur komunikasi itu, gitu, supaya bisa sampai ke bawah itu. O- Oke, baik. Berarti memang highlightnya adalah inspiring ya Pak, agar semuanya nih bisa tergerak. Oke. Ya. Sebelum kita tutup nih Pak, ada satu lagi mungkin out of topic malam ini dari Novio_Fresh. Izin bertanya Pak Budi, apa yang harus dipersiapkan oleh UMKM untuk menghadapi prediksi krisis di 2023? Mungkin kita cari topik itu nanti di bulan apa ya? Mungkin nanti kita bahas itu ya. Mungkin di next sessionnya. Atau minggu depan saya akan ada di Jogja gitu ya. Saya akan bertemu dengan teman-teman bisnis.id alumni di Jogja. Rencananya itu tanggal 12 malam di
kantornya kirimin aja ya di Jalan Palagan. Itu rencananya ya. Tadi saya lagi kontak-kontak tadi dengan teman-teman kirimin aja. Nah, mungkin di situ bisa dibuatkan live juga gitu ya. Supaya nanti saya akan bicara mengenai membangun bisnis yang apa namanya ya, yang resilient ya, yang mampu menahan goncangan-goncangan ya. Nah, di situ mungkin kita akan bahas juga mungkin tahun 2023 itu seperti apa nantinya gitu ya. Jadi teman-teman pantengin aja di bisnis.id gitu ya, dan juga di Instagram saya, dan dikirimin aja nantinya, coba dicek gitu ya. Kita lagi siapkan posternya, nanti nanti posternya ada di bisnis.id, ada dikirimin aja, mungkin juga ada. Teman-teman yang malam ini kebetulan misalnya merasakan bermanfaat tentunya ini ya silakan di post di story-nya ya, ajak teman-teman itu untuk follow tentunya bisnis.id, dan juga tentunya ikut program-program bisnis.id, banyak yang gratis kok juga kan ya. Iya, Di malam ini dan segala macam ya. Jadi kita mau berbagi ya dengan teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi nih. Kita juga sudah sampai di penghujung sesi dari bisnis Q&A malam ini. Sudah banyak banget pertanyaan, lebih dari 10 bahkan pertanyaan hari ini yang masuk. Dan banyak yang bermanfaat juga pastinya untuk teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan malam ini dan sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing ke Business Planners malam ini. Teman-teman juga yang mau menonton kembali rekaman dari bisnis Q&A malam ini bisa langsung cek nanti di IGTV ya teman-teman. Nanti akan dilampirkan juga nih beberapa pertanyaan dari business planners yang sudah bertanya. Terima kasih banyak business planners sudah join di bisnis Q&A malam ini, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya nih. Nggak ketinggalan pastinya untuk teman-teman business planners yang sudah siap, yang sudah matang nih, ingin meningkatkan skills-nya, dan yang sebelumnya sudah pernah mengikuti workshop SBM Advance, bisa langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti workshop CEO Development Program yang akan dilaksanakan di tanggal 17 dan 18 Oktober, diajar langsung sama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang benar-benar tertarik, benar-benar siap, dan benar-benar pengen belajar bisa langsung kontak Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram atau langsung klik link kita di bio. Dan gak ketinggalan, kita juga banyak pembelajaran nih gratis di bisnis.id, ada bisnis forum, ada bisnis Q&A juga, maupun konten-konten di malam hari yang pastinya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Pak Budi nih sudah memberikan insight-nya malam ini. Terima kasih banyak Pak, Oke, selamat thank you malam nih. Reza. Ya, Terima selamat kasih malam semuanya Pak. teman-teman. Sampai jumpa teman-teman yang ada di Jogja nanti ya. Oke, thank you. Malam. Thank you. Selamat malam, selamat istirahat Pak. Oke, thank you. Thank you juga untuk business planners yang sudah join dan meluangkan waktunya untuk belajar dengan santai ini sama Pak Budi malam ini. Untuk teman-teman yang dari Jogja dan ingin menyimak Pak Budi, bisa langsung datang ke kantornya, kirimin aja untuk berbicara, ngobrol langsung nih ya sama Pak Budi, atau teman-teman yang jauh dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung, atau yang lainnya, bisa datengin di bisnis.id atau kirimin aja, atau di Instagram Pak Budi untuk nontonin Pak Budi nih dari Jogja langsung. Terima kasih banyak semuanya. Kita jumpa lagi di Bisnis Q&A minggu depan, karena Bisnis Forum besok kita libur dulu ya. Sampai jumpa di next Bisnis Q&A. Selamat malam.